Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview. Sorry, keliru ya. Preview FA Cup babak keempat. Manchester United akan menjamu Leicester. Jadi pertandingan ini menurut gua pertandingan yang unik. Kenapa? Karena ya kita tahu ya siapa sekarang ini head coach dari Leicester City, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy, yang memang dari awal musim ini, bahkan ketika masih pre-season, dia sudah terlibat ya kan, ditunjuk sebagai asisten Erik ten Hag. Ini dalam upaya melakukan refreshment ataupun penyegaran dari staf kepelatihan Manchester United. Bekerja di bawah Erik ten Hag, dan akhirnya dia mendapatkan promosi setelah Erik ten Hag selesai di Manchester United, sempat menjadi interim. Dan rekor dari pertandingan Manchester United bersama dengan interim Ruud van Nistelrooy cukup bagus, cukup bagus. Bagaimana Manchester United berhasil meraih kemenangan di beberapa pertandingan dan nyaris menang ketika menghadapi Chelsea di salah satu pertandingan pada saat itu yang Ruud van Nistelrooy menjadi interim pada saat itu. Dan Manchester United juga menang telak menghadapi Leicester. 2 kali menghadapi Leicester bersama dengan Ruud van Nistelrooy, yaitu ketika Manchester United menyingkirkan di Carabao 5-2 di Old Trafford, dan ketika Manchester United menang 3-0 nih di Liga. Tapi memang namanya jalan tidak pernah ada yang tahu, dan justru Leicester yang memecat pelatih sebelumnya mencari ganti, dan Ruud van Nistelrooy lah yang ditunjuk. Sempat mengalami pertandingan pertama yang bagus, di mana pada saat itu Ruud van Nistelrooy memimpin Leicester menang 3-1 menghadapi West Ham. Setelahnya seri menghadapi Brighton, lalu Leicester ini mendapatkan kekalahan beruntun ya. 5 kekalahan beruntun sebelum akhirnya mereka mampu menang menghadapi QPR di babak ketiga FA dengan skor 6-2. Dan kembali lagi ke periode kekalahan menghadapi Crystal Palace, menghadapi Fulham, membuat kejutan menang menghadapi Tottenham Hotspur di London. Tapi mereka di pertandingan terakhir ini terhantam cukup telak nih, 4-0 menghadapi Everton. Nah, bagaimana ketika menghadapi Manchester United? Sebenarnya kalau melihat periode Ruud van Nistelrooy dengan Leicester ini memang negatif menurut gue. Leicester sendiri di papan klasemen masih berada di papan bawah, karena menurut gue ya dengan keadaan Ruud van Nistelrooy masuk, tentu saja Leicester ini ingin, ataupun manajemen Leicester ya, ingin supaya mereka ini bisa stay di Premier League. Tapi kenyataannya saat ini Leicester ini menjadi penghuni zona degradasi di peringkat ke-18. Ada 4 tim menurut gue yang berada di papan bawah, di mana 3 berpeluang untuk degradasi, yaitu adalah Wolves, Leicester, Ipswich, dan juga Southampton. Nah, apakah ini berarti Manchester United akan menang mudah? Menurut gue di atas kertas Manchester United lebih positif, katakanlah seperti itu, jika dibandingkan dengan Leicester, di mana Manchester United sendiri masih berada di peringkat ke-13. Tapi kalau melihat bagaimana misalnya di 5 pertandingan terakhir ya, Manchester United ini meraih 3 kemenangan dan 2 hasil kalah. 2 kalah itu masing-masing di kandang ketika menghadapi Brighton dan juga menghadapi Crystal Palace di pertandingan terakhir. Namun demikian, menurut Ruben Amorim, dari cara Manchester United bermain ini ada perkembangan, ada progres. Dan menurut gua secara dengan amatiran, iya, belum sempurna, belum selesai, tapi ada perbaikan jika misalnya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya bersama dengan Ruben Amorim. Menurut gua dengan sistem baru, dengan 3 back, dengan 2 gelandang serang dan lain-lain ya, menurut gue Manchester United ini
perlahan menemukan perbaikan. Belum selesai. Gue yakin pasti banyak yang berkomentar, ya mana perbaikan, mana progres, buktinya masih kalah-kalah saja segala macam. Iya, kalau kita berbicara terkait dengan hasil, iya, Manchester United seperti diprediksi, seperti diperkirakan. Memang musim ini ada roller coasternya, ada dinamika yang sangat drastis. Tapi kalau gue melihat dari pemahaman misalnya ya, keadaan dari para pemain yang sebelumnya mungkin mereka merasa baru dengan sistem, keadaan, permintaan dari Ruben Amorim, perlahan menurut gue mereka mulai ini ya paham. Walaupun sekali lagi belum selesai prosesnya. Nah, menghadapi Leicester di FA Cup babak keempat, menurut gue ini penting. Manchester United sudah tersingkir ya di Carabao. Di kompetisi liga sudah tidak mungkin untuk mendapatkan trofi ya. Sudah lupakan saja. Bahkan Manchester United untuk bisa finish di 10 besar saja menurut gue ini masih merupakan sebuah perjuangan ya. Sekarang tinggal 2 kompetisi yang Manchester United mungkin untuk mendapatkan trofi, Europa League dan juga FA. Dengan segala perjalanan, dengan segala kejadian keadaan musim ini, menurut gua kalau Manchester United bisa mendapatkan trofi, maka ini bisa jadi merupakan hal semacam kayak booster yang positif ya bagi perjalanan proses klub. Kenapa? Ada percaya diri yang meningkat menurut gue. Baik dari sisi fans, baik pemain ke pelatih, pelatih ke pemain, manajemen. Bahwa kita atau klub ini berada atau mengarah ke jalan yang pas. Begitu. Nah, tapi kalau Manchester United misalnya kalah menghadapi tim seperti Leicester yang saat ini berada di papan bawah, mengalami sebelumnya ya kekalahan secara beruntun, bahkan ada kabar keretakan di dressing room. Ini bisa menjadi nanti akan ada stigma bahwa bisa jadi ya bahwa ya Manchester United ini ternyata masih jauh prosesnya. Bahkan mungkin kapasitas ataupun juga kapabilitas dari Ruben Amorim akan dipertanyakan. Terlebih lagi Manchester United akan menghadapi tim yang diasuh oleh Ruud van Nistelrooy, di mana Ruud van Nistelrooy pernah menangani Manchester United dan terbilang cukup oke ketika dia menjadi interim. Ada ketidakyakinan, ada hal yang menurut gue bisa berubah menjadi atmosfer yang negatif, dan ini yang tidak gue inginkan. Nah, balik lagi, bagaimana dengan Leicester? Leicester kalau gue saksikan di beberapa kesempatan, memang tim ini bermain masih sangat oportunis sekali, masih sangat pragmatis sekali. Maksud gue seperti itu. Artinya mereka lebih banyak bertahan, lalu beberapa kali untuk melakukan transisi serangan balik. Sering sekali pun tidak rapi, tapi mereka bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Contohnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Pemain yang diandalkan menurut gue ada Jamie Vardy, ada Bilal El Khanous ya, pemain muda ini yang menurut gua kalau tidak diperhatikan dengan bagus, Jamie Vardy memiliki pengalaman, masih memiliki kecepatan dan juga ketajaman. El Khanous pun juga demikian. Dan menurut gua 2 pemain ini bisa jadi yang akan diandalkan oleh Ruud van Nistelrooy untuk memimpin serangan dari Leicester, di mana gue perkirakan nanti Leicester akan lebih banyak mengambil posisi bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Dan ini menurut gue yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Setelah kekalahan menghadapi Crystal Palace, Manchester United ini memiliki waktu jeda yang lumayan, kurang lebih sekitar 5 hari sebelum mereka menjamu Leicester ya. Jadi menurut gua ya dalam waktu 5 hari ini, dalam tanda kutip ya 5 hari, hari Ahad mereka bertanding menghadapi Crystal Palace, lalu hari Jumat mereka menghadapi Leicester. Ya mungkin secara bersih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 4 hari lah untuk melakukan persiapan dan juga recovery, yang menurut gua secara ringan amatiran harusnya cukup nih untuk Ruben Amorim mempersiapkan skuadnya dengan mungkin mendapatkan sesi latihan yang lebih bagus periodenya. Nah, seperti apa kira-kira Manchester United, butuh apa yang mereka lakukan supaya bisa menyingkirkan Leicester, di mana ini peluang besar Manchester United untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya. Di
babak sebelumnya Manchester United dengan gagah mampu menyingkirkan Arsenal, ya kan. Nah, saat ini mereka memiliki peluang nih untuk maju lagi ke tahap selanjutnya dengan syarat mereka mengalahkan Leicester. Mengalahkan Leicester ini dengan cara mencetak gol. Dan seperti yang beberapa kali gue bahas di channel ini, mencetak gol bagi Manchester United ini masih masalah. Di pertandingan menghadapi Crystal Palace dicoba dengan Kobbie Mainoo. Walaupun sempat ada beberapa peluang dan juga momentum, tapi menurut gua masih belum rapi. Ya, sangat wajar ya, pemain tidak terbiasa dengan Kobbie Mainoo, dan mungkin Kobbie Mainoo juga tidak terbiasa dengan posisi barunya. Tapi apakah ini yang akan diuji coba lagi ataupun akan dilakukan lagi oleh Ruben Amorim? Menurut gua itu bisa saja terjadi. Kalau gua ingat apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim setelah pertandingan menghadapi Crystal Palace, nampaknya Ruben Amorim ini melihat ada hal yang terjadi yang diinginkan, yaitu adalah possession yang lebih banyak, ada penguasaan bola, ada dominasi di sepertiga akhir ataupun di daerah pertahanan dari Crystal Palace yang mungkin bisa jadi akan diulangi lagi ketika menghadapi Leicester. Nah, tapi ya, namun yang gue titik beratkan adalah Manchester United menguasai possession, Manchester United mendominasi di daerah pertahanan Crystal Palace, tapi Manchester United tidak bisa mencetak gol. Dan di situ titiknya menurut gua, pemain dengan kemampuan mencetak gol. Dan menurut gua ya, hal tersebut ada pada penyerang. Sehingga gua secara ringan amatiran berharap dan menginginkan Manchester United balik lagi nih memakai striker, apakah Joshua Zirkzee ataupun seorang Rasmus Højlund. Dimana memang ya kedua pemain ini sedang dalam periode yang kering, ya, artinya tidak mencetak gol dalam waktu yang panjang. Tapi menurut gue, apakah ini berarti terus mereka akan disingkirkan atau seperti apa? Justru kalau menurut gue ya, dan yang gue harapkan juga, tim kepelatihan ini bisa memacu mereka untuk bisa ya mencetak gol. Dan untuk perkiraan pemain dari posisi penjaga gawang, menurut gue akan dikembalikan ke Altay Bayindir ya. Ini pertandingan piala, dan menurut gue akan dikembalikan ke Altay Bayindir juga. 3 di belakang dengan cederanya Lisandro Martinez. Kemungkinan besar Leny Yoro menurut gue akan menempati posisi di center back sebelah kiri. Center back sebelah kanan menurut gue akan kembali lagi ditempati oleh Matthijs de Ligt dan Harry Maguire di tengah ya. Center back tengah menghadapi mantan klubnya Leicester. Lalu 2 gelandang di tengah. Menurut gua mungkin bisa mengembalikan Kobbie Mainoo di tengah ya, bersama dengan Manuel Ugarte. Atau mungkin bisa menempatkan Bruno Fernandes kembali di tengah dengan Manuel Ugarte. Itu juga merupakan opsi. Mungkin menurut gua lebih menempatkan Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte di tengah. Dan di kanan memasang Nocer Mazraoui. Di sebelah kiri menempatkan Diogo Dalot. Ya, walaupun Patrick Dorgu juga sudah bisa dimainkan, menurut gue mungkin akan dimainkan, akan diberi menit bermain di babak kedua, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Apakah Dorgu akan langsung menjalani debut misalnya bersama dengan skuad Manchester United? Menurut gue peluang itu sangat besar. Dan apakah akan dimainkan dari menit awal? Di situ pertanyaannya. Tapi menurut gue tidak akan kecil kemungkinan. Kalau menurut gue bisa jadi salah, tapi gue perkirakan kecil dimainkan akan dimainkan dari menit awal. Nah, Kobbie Mainoo mungkin akan berada di gelandang serang di depan. Lalu di kanan Amad Diallo ya, dan di depan mungkin menurut gue untuk memberikan kesempatan lagi bagi seorang Rasmus Højlund. Dan ini berarti menyimpan seorang Garnacho di bangku cadangan. Dan menurut gua Garnacho ini bisa dimainkan nanti ya di babak kedua misalnya untuk menambah intensitas volume serangan. Seperti kita ketahui Garnacho ini merupakan salah satu pemain dengan angka statistik penyerangan yang cukup oke. Artinya volume kegiatan menyerang dari Garnacho ini cukup bagus. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki keberanian dalam melakukan penetrasi. Dan menurut gue Manchester United butuh tipikal pemain seperti ini kalau seandainya Manchester United ini mengalami kebuntuan ketika menghadapi Leicester. Harus ada pemain-pemain yang bisa merubah keadaan dari bangku cadangan. Dan sayangnya ini tidak gue lihat ketika menghadapi Crystal Palace. Solusi-solusi dari bangku cadangan.
Padahal di pertandingan-pertandingan sebelumnya Manchester United sering sekali nih ya terbantu dengan situasi pemain yang masuk dari bangku cadangan yang merubah keadaan di atas lapangan dan bahkan sampai merubah hasil. Gue harapkan Manchester United bisa menang menghadapi Leicester. Peluang itu terbuka lebar, tapi ini sebagai penutup video ini juga, perjalanan Manchester United musim ini tidak bisa terlalu dibaca, tidak bisa terlalu ditebak ya. Kadang diperkirakan akan kesulitan, tapi Manchester United justru tampil bagus dan tampil dominan. Kadang diperkirakan Manchester United akan mampu tampil bagus, bahkan meraih kemenangan, tapi justru sebaliknya, tampil buruk dan mendapatkan hasil jelek. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ketika menghadapi Leicester. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.